sudah siap menyimak pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita sebagai calon guru penggerak angkatan 11, angkatan 9 begitu ya, angkatan 9, yaitu Bu Jun. Disiplinnya, dari lain halnya gitu ya. Nah, pada kesempatan ini pula izinkan saya menyampaikan beberapa poin hasil rapat K3S di SD Sempur. Pak Sepnurdin juga 2 orang staf Korwil, ya, kepegawaiannya Pak Wahyu. Nah, itu menyidak beberapa kamu naon lah gitunya, kamu amanat naon lah gitunya, amanah itu Bapak Ibu, ibu-ibu di sini yang lebih paham tentang itu. Dan saya menyanitipnya anak-anak jangan sampai terjadi pembiaran. Itu sama dengan angkatan 9 dari Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah menyempatkan waktunya dan telah memberikan dukungan kepada saya selaku CGP Angkatan 9 untuk memfasilitasi kegiatan hari ini. Untuk Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan diseminasi budaya positif yang mana ini adalah rangkaian dari calon guru penggerak di aksi nyata modul 1 ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya ingin Bapak Ibu dan hati dan pikiran arahkan semua, perhatikan untuk fokus pada pembelajaran hari ini, hadirkan rasa ingin tahu Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk bersyukur dan kebijaksanaan. Jadi nanti mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu dapat memahaminya dan dapat juga diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Dimana pertanyaan pertama itu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau emang setuju, apa alasannya? Saya minta untuk 1 orang guru untuk menyampaikan, ya, menyampaikan apakah setuju dengan pertanyaan afirmatif nomor 1, mengutarakan pendapatnya. Silakan dengan alasannya. Maka Bu Lini, mana Bu Lini? Oh iya. Begini ya, ini menurut saya pribadi, hukuman menurut saya hukumannya bagaimana dulu itu dibalikan apa? Saya balik lagi pertanyaan, hukuman seperti apa? Kan ini nggak jelas hukumannya, hukuman apa ini? Pada jasanya Bu ini menjawab ini aja, pertanyaan ini jawab. Fisik aja gitu. Ya, jadi setuju, setuju berarti akad jangan berupa fisik. Kembali ke jenis hukumannya gimana dulu? Untuk membuat gerakan tidak berupa fisik itu aja jawabannya ya. Ke fisik anak ya. Boleh. Untuk pertanyaan kedua. Tapi kalau ada yang berbeda dari pendapat Bu Lini, silakan untuk mengutarakan pendapatnya. Boleh. Ada yang beda dengan pendapat Bu Lini? Nah, kalau nggak ada kita langsung pertanyaan tematik nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dengan pernyataan tersebut, Bapak Ibu setuju tidak? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Terima kasih Bu Jun. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Jun. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju karena dapat mengembangkan potensi diri anak. Karena hal positif juga kan membaca itu bukan berupa fisik gitu ya. Terus membersihkan halaman sekolah itu kan dapat menguntungkan sekolah juga. Jadi membuat lingkungan sekolah menjadi bersih. Hal kecil saja, jangan berat-berat. Contohnya memungut sampah. Si anak itu suruh memungut sampah gitulah ya, operasi semut gitu. Terus
salah satunya yang tadi itu membaca, membersihkan halaman sekolah dengan cara memungut sampah dapat meningkatkan disiplin anak, ya itu sudah jelas ya, dapat meningkatkan disiplin anak gitu. Jadi anak itu tertib kan. Terima kasih Bu Jojo. Terima kasih Bu Elis atas pendapatnya ya. Dengan nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya, betul. Terima kasih atas kesempatannya Bu Jujun. Saya setuju dengan pernyataan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju. Misalkan di kelas, anak itu oleh gurunya diberi pertanyaan dan kemudian anak itu bisa menjawab pertanyaan. Motivasinya misalkan dia itu diberi hadiah berupa permen. Jadi untuk memotivasi siswa yang lain juga. Jadi dia itu meskipun permen itu tidak seberapa, tapi itu rasa penghargaan guru, anak itu bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Mungkin dari saya seperti itu. Terjawab pada saat nanti saya pemaparan mengenai apa itu budaya positif ya yang harus Bapak Ibu laksanakan nanti diimplementasikannya di kelas masing-masing. Lanjutnya Bapak Ibu ya. Nomor 1 itu perubahan paradigma. Perubahan paradigma, berikan contohnya ya, bagaimana itu stimulus respon atau itu bagaimana yang mana itu teori kontrol. Yang kedua yaitu disiplin positif. Banyak sekali disiplin positif yang perlu Bapak Ibu laksanakan. Kebetulan kalau kita sudah melaksanakan pembiasaan di setiap harinya, karena kita itu merupakan sekolah 7 poin atikan, di mana dalam setiap hari itu ada kebiasaan positif ya di kelas yang sering kita lakukan. Itu nanti termasuk ke dalam urutan nomor 2. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Dan yang keempatnya kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Yang kelimanya restitusi 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bapak Ibu guru itu harus paham atau mengetahui 5 posisi kontrol. Ada guru itu sebagai teman, atau ada guru itu sebagai pemantau, bagaimana guru itu sebagai, jadi anak itu merasa ketika ucapan guru itu anaknya kumaha dan merasa bersalah, ada itu tadi dijelaskan di poin berikutnya. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di poin nomor 6. Keyakinan kelas, alhamdulillah setiap guru yang ada di SD1 Pleret sudah membuat keyakinan kelas ya, karena kita sudah mengisi PMM ya mengenai budaya positif. Cuma mungkin tahapan-tahapan ketika bedanya Anda membuat keyakinan kelas, setelah saya di guru penggerak ini jadi tahu alurnya bagaimana ketika kita membuat keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah restitusi, segitiga restitusi. Nanti ada juga penjelasannya. Baik Bapak Ibu, Bu Firda boleh membacakan soalnya ya. A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya Bu Firda ya, ketika kita menggenggam sesuatu barang yang berharga di genggaman kita, apa yang kita lakukan ya? Jadi apa coba? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana nih? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Bu Sri mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin Bu Firda juga bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau Bu Firda, kalau dengan situasi seperti ya,
ini si A menggenggam tangannya kan ya Bu ya, menggenggam tangannya, kemudian mengepal salah satu tangan untuk memegang benda atau sesuatu tersebut kan dengan segala daya. Nah kemudian ada temannya si B ini mencoba untuk meminta sesuatu tersebut yang ada dalam genggaman, betul Bu? Ya, dengan cara membujuk, mengancam, menghabis dan lain-lain. Apa yang terjadi? Menurut saya apabila si A telah melakukan segala daya upaya, genggaman tersebut tidak akan jatuh ke tangan si B, Bu. Oh gitu. Iya. Iya mungkin. Nah, tetapi apabila si B melakukan bujuk, kemudian ancaman dengan segala cara, pokoknya bagaimana caranya agar bisa mengambil sesuatu tersebut yang ada di dalam genggamannya, itu akan ia dapatkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Diragu dan mungkin genggaman yang kita pegang itu akan akhirnya pindah juga ke si B ya, itu ya, dengan bujuk rayu, dengan cara berbagai macam cara. Tapi kembali lagi ke si A-nya, asal mempunyai pendirian yang kuat, walaupun dengan bujuk rayu dan bagaimanapun, insya Allah akan tetap ada di genggaman. Ya, nanti ada jawaban ini nanti ya dari pemaparan nanti yang saya paparkan. Perubahan paradigma teori kontrol ke ilusi kontrol. Sedangkan di sini yang nomor 1, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini baru ilusi ya. Yang ketiganya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi kata Bu Elistea, ketika kita kalau memberikan dengan tugas menyambut dan itu, berarti ini masuk ke sini dulu, penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Yang keempatnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu baru ilusinya. Di sini lihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Di sini stimulus respon. Lihat nomor 1, kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu dari stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada perbedaan tidak Bapak Ibu? Jelas berbeda sekali antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti seperti itu. Udah kita melakukan kesalahan buruk guys. Ya, kalau dalam stimulus respon. Yang ke teori kontrolnya, dilanjut ke nomor 3, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi tiga itu stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan betul mau apa le, mau orang, jadi orang mau apa enggak, ya. Akhirnya nomor 4, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi di sini yang nomor 5-nya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini model berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon. Ketika di teori kontrol, model berpikir menang. Ini jelas ada perbedaan ya. Nanti kalau yang stimulus respon dan teori kontrol mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Eli ya, mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Itu jelas berbeda ya Bu ya. Terima kasih Bu Jinju. Sedikit saja Bapak Ibu bahwa kita itu intinya nggak bisa kontrol orang, tapi kita bisa mengontrol kegiatan kita, perilaku kita gitu.
dalam belajar, anak itu nggak bisa dikontrol oleh kita gitu. Tapi kita lah yang mengontrol diri kita agar anak itu mau untuk belajar gitu. Jadi harus ditumbuhkan motivasi dari dalam diri anak. Ketika seorang anak gak suka matematika, kita nggak bisa jejel-jejel anak itu untuk bisa matematika, menyenangi matematika. Nah, tugas kita adalah mengontrol diri kita untuk mengetahui sebetulnya anak ini senangnya pelajaran apa, bakatnya di mana. Begitu kira-kira Bu Junjun. Terima kasih Bu Eri atas pendapatnya ya. Jadi beda sekali ya antara stimulus respon dan teori kontrol. Biasanya kita lebih menggunakan stimulus respon ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti setelah belajar hari ini mudah-mudahan kita berubah juga Bu Eri ya. Jadi lebih ke teori kontrol ya. Disiplin, masuk ke disiplin positif. Jadi gini, pembiasaan yang kita lakukan sebenarnya ada paradigma baru dengan inquiry apresiatif, yaitu jadi melakukan hal-hal yang positif. Jadi hal-hal di setiap harinya kita harus melakukan hal-hal positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Agar apa? Agar ketika kita harus mencontohkan positifnya di diri orang dengan aksi nyata. Jadi ketika guru namun ayeuna budak mah hayang kumaha, berarti guruna guru kumaha. Kita memberikan contoh aksi nyata, ya. Jadi balik lagi kepada kitanya selaku pendidik, bagaimana kita memfasilitasi anak pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan bagaimana kita selaku fasilitator ya. Baik, konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika orang misalnya memberikan hukuman ke anak, awas, sabuk kita hukuman eta teh salah deui wae. Mulai si coba 2 buku salah deui wae Bapak Ibu. Bersiaran itu tidak salah. Jadi tidak ada hukuman seperti itu. Jangankan hukuman yang ke fisik, hukuman yang pemberian tugas banyak pun itu sudah salah. Jadi lebih baik anak aja. Jadi ketika orang memberikan aksi nyata, terus anaknya itu jadi termotivasi dan terdorong untuk melakukan hal-hal baik, kebiasaan yang baik dari ibu guru oke baik. Ketika maka sekolah tersebut akan menjadi baik. Sekolah tersebut akan menjadi baik, akan menjadi aman, nyaman, tentram, damai, dan akan menghasilkan anak didik yang baik pula. Manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada beberapa hal. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, datang teh mal kaberangan, jangan gada aya hukuman. Contohnya bising teu sertina cairna kurang atau nasieuna ku ibu kepala, bisa datang eta teh kapaksa. Jadi kalau dari dalam diri sendiri beda dengan kurang teh nomor hiji teh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sia dihukum tak ke anak pun demikian. Anak misalnya datang teh kayak beurang, tapi pagi-pagi saya takut dihukum sama ibu, tak ulah ayat muncul dari anak itu seperti itu. Jadi dengan datangnya jam 6:30 teh atas kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum oleh bapak ibu guru, dan bukan karena takut akan adanya hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Apa jadi seperti itu? Jadi takut akan hukuman. Jadi tidak boleh jadi anak itu takut dengan hukuman. Jadi nantinya kita kan membuatnya keyakinan
kelas, bukan hukuman lagi. Jadi sadar, jadi anak itu sadar dengan apa yang kita yakini di kelasnya masing-masing. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau ke depan karena nanti mau dikasih sesuatu oleh guru. Itu jangan. Jadi anak itu ingin tampil karena apa? Ya, jadi karena dia punya kemampuan dan kecakapan, akhirnya dia berani tampil untuk di depan tanpa adanya Mbak ingin dikasih itu sama ibu guru. Nanti saya kalau ke depan dikasih ini deh, kasih ini. Jadi jangan menangkap hal seperti itu. Tapi anak itu lebih sadar dengan dirinya ketika diminta siapa yang mau tampil ke depan, karena dengan kecakapan dirinya, akhirnya dia mau tampil ke depan. Ya. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini, jadi masih banyak itu Bapak Ibu yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Karena selama ini saya juga ketika memasuki CGP akhirnya tahu bahwa tadinya tidak tahu, berarti hal yang saya lakukan kemarin itu masih belum benar. Jadi dengan CGP ini saya ada perbaikan dalam diri saya. Baik, dilanjut Bapak Ibu di sini. Nomor 3 ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berlakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari apa apabila saya melakukannya tahu. Jadi namun ayeuna orang mau juga kieu, orang teh betul. Jadi naon urang mau juga kieu. Jadi harus sadar lah. Jadi dari diri sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Misalnya ya sih dihukum, bisi kumaha dinilai ku pas sekolah jelek apa yang lain tak muncul, atau yang diberi penghargaan ke pas sekolah, diberi penghargaan ke pengawas, bukan seperti itu. Jadi munculnya kita dari diri kita, dari dalamnya dulu yang harus kita benahi ya Bapak Ibu. Motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yakni yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima. Terus kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Masih kebutuhan dasar manusia di sini, penguasaan, kebutuhan atas kemampuan, kebebasan. Di sini lebih penjabarannya lebih diperjelas. Di sini kesenangan, ada kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Di sini berarti adanya 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Membuat rasa bersalah. Ketiganya teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sini, kita sebagai apa dalam kontrol guru? Bu Pina sebagai apa dalam kontrol guru? Biasanya kita itu lebih ke memposisikan istri sebagai apa dalam ke anak ibu? Lebih ke pemantau bisa, Ya. manajer juga bisa, Ya. teman sebagai teman juga bisa ke anak.
Jadi memposisikan kontrolnya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ada lagi yang lain? Sebagai apa kita memposisikan diri kita pada posisi kontrol? Di sini penjelasannya ya, Bu Sri, Pak Gugun bisa dilihat ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama dibacakan Pak Gugun. Yang pertama, penghukum. Orang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman guru akan pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Dan yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Terima kasih Pak Gugun ya, yang sudah membacakan 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh guru ya. Jadi kalau dilihat dari 5 posisi kontrol itu, sebaiknya kita memposisikan yang mana? Sebagai apa Pak Gugun kita memposisikan posisi kontrol guru? Ya? Yang mana? Iya, manajer. Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Apa di sana manajer? Yaitu merespon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita harus memposisikan. Nah, di sini ada posisi tindakan, bagaimana ketika membuat tindakan dalam guru penghukum, guru pembuat merasa bersalah. Di sini ada tahapannya. Di sini tindakan yang dilakukan oleh guru penghukum. Lihat, tindakan kalau yang dilakukan oleh guru penghukum: 1. Memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Ih, kabelangan wae telepon itu kebenaran itu berarti langsung penghukum. Salah itu kelakuan teh, itu penghukum. Yang kedua, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Ih, padahal tapi lembut, tapi tetap di sana membuat anak itu bersalah. Tanpa anak itu misalnya mau tadi kesiangan karena macet, atau di perjalanannya tadi ada apa, di rumahnya tadi ada apa. Jadi kita itu harus mendengarkan juga alasan dari anak. Kenapa di sini membuat pemakluman, teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kesengaran juga bisa seperti itu. Kalau enggak, jadi mau kita itu posisikan sebagai teman. Yang keempat, memantau dan mencatat. Kaberangan hasil kali atau pemantau ya. Tapi kalau yang manajer ya bertanya dan membuat kesepakatannya. Coba kamu sudah coba lihat keyakinan kelas. Kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Mau diperbaiki tidak? Untuk lain kali tidak kesian lagi ya. Jadi memposisikan kita sebagai manajer. Lanjut, di sini ada video, contoh video posisi kontrol guru. Bapak Ibu mungkin sudah membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan dengan keyakinan jelas berbeda Bapak Ibu ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya di sini antara peraturan sama keyakinan kelas. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Bu Cucut mau menyampaikan pendapatnya antara peraturan dan keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan keyakinan dan peraturan. Kalau aturan itu harus
dilaksanakan ada guru jeung murid berenang itu. Kalau keyakinan diri sendiri, keyakinan kelas bisa. Apalagi ya? Sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Baik, Pak Ruzan, terima kasih kepada Bu Cucun yang telah memberikan pendapatnya ya, pendapatannya. Ada lagi yang tambahan antara ya? Oke, kalau menurut saya Bu, kalau aturan itu dibuat oleh salah satu pihak Bu. Misalkan aturan sekolah berarti dibuat oleh pihak sekolah di mana seluruh warga sekolahnya wajib untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, kalau keyakinan lebih ke bukan diskusi ya, antara misalkan keyakinan kelas berarti di dalam kelas itu kan ada guru ada siswanya, berarti antara guru dan siswa berdiskusi untuk menentukan bagaimana nih misalkan untuk menciptakan kelas yang baik, bersih, yang hubungannya harmonis gitu. Nah, mereka itu mencantumkan keyakinan-keyakinan yang menurut mereka layak untuk menciptakan kelas tersebut dan yakin bahwa kita semua itu bisa untuk menciptakan kelas yang seperti itu Bu. Menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Firda atas pendapatnya. Jelas perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas sungguh sangat berbeda ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah itu sendiri ya, tidak boleh memakai seragam ke sekolah. Setiap hari misalnya memakai sepatu, jadi itu aturan yang dibuat oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan kita yang membuat bareng-bareng bersama anak melalui apa? Pembiasaan ide-ide atau gagasan dari anak. Oh, di kelasnya harus seperti ini ya, seperti ini. Berarti ada yang disampaikan oleh anak. Bagaimana keinginan anak itu sendiri. Jadi kita buat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yuk Pak Gugun. Kenapa tak? Istri biasanya kan hari istri mah penonton helm. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena pertama itu sudah ada peraturannya, wajib helm itu wajib ketika memakai kendaraan roda 2 karena sebagai pelindung dari kepala, karena kepala itu adalah suatu organ yang sangat penting bagi tubuh. Nah, karena terus kewajiban dari mengendarai roda 2 karena supaya keamanan ditilang polisi. Itu mah peraturan, berarti peraturan yang harus dilakukan ketika mengendarai roda 2. Berarti Pak Gugun itu masuk ke peraturan ya? Peraturan. Jadi ketika menggunakan helm itu lebih masuk ke peraturan yang harus kita laksanakan dalam berkendaraan. Yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,2 meter. Berarti ini lebih ke peraturan juga ketika kemarin ada pandemi ya. Itu pandemi mah tak ada aturan eta teh. Jadi sudah tidak berlaku lagi ya, sudah bebas lagi dari masker. Yang ketiganya, mengapa kita memiliki peraturan harus dengan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Baik, di sini lanjut. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi
Oh iya, ada tambahan dari Bu Eliana. Ya, terima kasih Bu El. Punten untuk slide yang tadi Bu Junjun, yang tadi helm. Nah ini Bapak Ibu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan diantaranya. Memakai helm itu memang merupakan peraturan lalu lintas, tapi itu juga membuat sebuah keyakinan dalam diri kita. Kalau kita celaka nggak pakai helm, hancur kepala begitu. Jadi kita melakukan pakai helmnya karena keyakinan kita untuk safety diri kita, bukan karena aturan ke polisi begitu. Jadi membuat di kelas itu jangan anak itu mau melaksanakan karena ada aturan dari kita gurunya, tapi anak meyakini kalau kita nggak melakukan ini cilaka ya. Namun orang tisoledat cilaka begitu. Jadi keyakinan kelas itu akan memotivasi dari dalam. Contoh 3M. Kalau dari pemerintah, kita ngelakuinnya, pemerintah ada aturan, kita pakai. Ketika pemerintah nggak melakukan aturan, kita enggak. Tapi kalau sudah jadi keyakinan diri, mau pemerintah nyuruh, mau enggak, kita cuci tangan kan harus demi kesehatan kita. Kita pakai masker, apalagi udara seperti ini, harus. Jadi ketika jadi keyakinan di dalam kelas anak-anak, aturan itu sudah nggak mereka pedulikan lagi, tapi mereka sudah mengakar dalam dirinya. Jadi diharapkan keyakinan kelas itu seperti itu, motivasi dalam diri anak, karena keyakinan kelas digali dari ide mereka, disepakati oleh mereka. Ketika mereka yang buat, mereka yang menyepakati, maka mereka akan mudah-mudahan dengan senang hati melaksanakan. Dibuatlah poin kesepakatan yang mana yang kamu ketika anak melanggar cek perbasana kia Bu Cucun, ketika kita buat kesepakatan kelas, Anda melanggar kesepakatan yang Anda buat sendiri, anak akan malu kan dapat kamu ini. Jadi keyakinannya mana kesepakatan betul betul bukan peraturan cek guru nggak boleh terlambat anak sian gitu. Jadi efek itu yang harus dihilangkan di budaya positif. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Eli. Ya, menurut saya terima kasih. Terima kasih Bu El. Menguatkan ya, ada perbedaan ya. Jadi keyakinan kelas mah geus aya tah dina diri urang sorangan munculna. Ketika ada ayeuna geus disepakati ku urang, ya urang dilaksanakeun. Ya. Bagus ya, terima kasih Bu Eli. Dilanjutkan ke tadi udah di sini ya, keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar menulis atau peraturan. Gigi. Cara pembuatan keyakinan kelas. Di sini yang pertama yang perlu Bapak Ibu siapa itu keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Nah, Usri, ada absen teh Usri? Apa? Kelihatan? Tidak kelihatan. Berarti bagaimana kah dalam pembuatannya? Pak Google mungkin sudah membuatnya ya, Bu Cucun juga mungkin sudah membuatnya. Pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Yang kedua, dituliskan berupa pernyataan universal. Yang ketiganya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Dan yang kelimanya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat atau pendapatnya. Jadi pendapat dari setiap anak itu kita tampung terlebih dahulu, baru kita tuliskan mana yang kita ambil untuk keyakinan kelas. Yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi yang harus Bapak Ibu ketahui.
Yang mana dari segi 3 restitusi itu, yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang keduanya itu stabilkan identitas. Yang pertama stabilkan identitas, keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita ada permasalahan di dalam kelas, permasalahannya itu apa? Jadi kita buat segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Pertama kita harus stabilkan identitas. Contohnya, kenapa anak ini bermain bola di kelas ketika istirahat? Yang keduanya, validasi tindakan yang salahnya. Kenapa misalnya kamu bermain bola di dalam kelas? Apakah itu tindakan perlakuan itu benar? Misalnya nggak benar, harusnya main bola di hari apa? Misalnya di jam pelajaran apa? Kemudian nggak jawab. Di jam pelajaran olahraga, Bu. Terus kenapa kamu terus tempatnya yang harusnya main bola tempatnya di mana? Kita berarti jawab di lapangan, Bu. Itu kamu tahu tempatnya di mana? Terus waktunya kapan? Kenapa sekarang kamu main bola di dalam kelas? Berarti kamu sudah melanggar keyakinan mana? Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika kamu jadi anaknya nanti ketika kalau seperti itu ketika memecahkan permasalahan, anak itu lebih sadar dengan melihat keyakinan yang kelas yang telah dibuat. Apa coba keyakinan apa yang telah kamu langgar? Ya Bu, misalnya membuat kegaduhan di dalam kelas. Boleh tidak? Tidak boleh. Berarti kamu harus bagaimana? Ya, misalnya memperbaiki. Jadi itu memecahkan setiap permasalahan yang ada di dalam kelas menggunakan segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, langsung kita menanyakan keyakinan kepada siswa itu. Ya. Dilanjut, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen ya, beda lagi dengan menurut Carlson ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pemaparan dari restitusi. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat manfaat restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif. Salah. Jadi namun aina budak namun kurang dicarikan langsung, tete membekas dikairah ge. Contohna Pak Bubun. Nyarikan ka budakna eta teh nepi ka irahnya dulu inget dicarikan ku Pak Bubun baheula nepi teh. Nampun beda deui ayeuna jeung permasalahan. Sebenarnya sih kamu itu ini ya, tapi kalau lebih baik kamu jadi balik itu membuat anak itu merasa bersalah. Padahal kalau ketika permasalahan kita berperilaku sebagai manajer dan kita dengan membuat segitiga restitusi untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada di kelas. Tujuannya agar apa manfaat restitusi? Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan itu naon? Contohnya naon coba dari kebajikan Pak Gugun? Disiplin, apa lagi? Tanggung jawab, betul ya Bu Ella. Jadi nilai kebajikan yang muncul ketika kita melaksanakan restitusi itu, bagaimana ada anak itu jadi disiplin, tanggung jawab, masih banyak nilai kebajikan yang lain ya, yang harus agar anak itu terdorong, termotivasi untuk berperilaku baik agar ada nilai kebajikan yang timbul dari diri anak tersebut ya. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan.
Jadi selalu ke anak teh, wajar. Jadi mengingatkan, wajar ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kalian harus tidak mengulangi lagi atau memperbaiki dari kesalahan yang pernah kalian lakukan. Jadi tetap, dan manusia tetap pernah melakukan kesalahan, ya. Restitusi memperbaiki hubungan, dan restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melatih ke dalam diri, menuntut untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, juga fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini tahapan segitiga restitusi. Di sini ada apa? Langkah pertama tadi menyetabilkan identitas. Pada bagian dasar segitiga adalah di sini, jika anak berbuat salah, maka ada kemudian oleh Bapak Ibu di kelas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu tarik kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dan yang terakhir adalah teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Di sini Bapak Ibu, contoh kalimat-kalimat tahapan langkah segitiga restitusi. Pada tahap pertama, coba lihat tadi yang di pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna, itu tahap pertamanya. Jadi yang diungkap ke anak, kamu buat tidak apa-apa karena ibu juga pernah mengalaminya. Atau manusia itu tidak ada yang sempurna. Bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ke anak yang pertama seperti ini dulu untuk pada tahap pertama yang menstabilkan identitas. Yang keduanya pada tahap kedua kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi anak melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Kita minta dulu alasannya apa, suruh anak menjawab apa alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Dan yang ketiga yaitu pada tahapan menanyakan keyakinan. Keyakinan telah mereka langgar pada saat melakukan kesalahan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang keduanya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang ketiganya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah tahapan atau pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat pada tahapan langkah segitiga restitusi. Di sini demikianlah implementasi dan penerapan saya mengenai diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Mudah-mudahan Ibu Bapak guru dari SDN 1 Pleret bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.